Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah teman-teman semuanya barangkali sudah menyimak atau menyaksikan beberapa kekisruhan yang ada pada acara Munas Alim Ulama dan Kombes NU di Pelosok Kediri kemarin ya, pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2026. Nah, hanya ada satu hal yang ingin saya soroti di situ. Kenapa sampai terjadi sebuah kekisruhan di dalam acara tersebut, khususnya dalam menentukan tempat di mana ketua sidang yang sebelumnya itu dibacakan oleh mungkin wakilnya ya, tentang beberapa persyaratan tempat di mana muktamar itu akan dilakukan nanti pada tanggal 1 Agustus sampai 5 Agustus untuk muktamar yang ke-35. Nah, saya ingin menyoroti hal itu. Nah, jadi saat kita menyaksikan ya pengetokan palu oleh ketua sidang, yang kemudian di pinggirnya itu ada siapa itu, Prof. Muhammad Nuh kalau tidak salah. Nah, itu saat mengetok palu kemudian membacakan Al-Fatihah itu ingin merebut palunya dan juga mikrofonnya. Dan di saat itu juga di belakang itu ada yang nunjuk-nunjuk. Nah, kemudian yang pertama menunjuk itu adalah seorang Habib namanya Umar Syah. Kemudian dilanjutkan oleh siapa itu, salah satu wakil sekretaris umum ya, namanya nanti akan nyusul. Dan mari kita simak bagaimana berjalannya proses tersebut sehingga terjadi kekisruhan seperti itu. 5 usulan yang masuk dan disampaikan secara resmi, kemudian dicatat melalui komisi organisasi. Yang pertama, Nusa Tenggara Barat. NTB. Yang kedua, Jawa Timur. Yang ketiga, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang keempat, DKI Jakarta. Dan yang kelima, Sumatera Barat. Sumbar. Penyebutan ini bukan berdasarkan aulawiyah, tetapi berdasarkan terbit mataharinya yang lebih awal. Hanya dari timur ya ke barat. Kelima alternatif tersebut. Nah, kemudian di situ ada siapa namanya, Kiai Haji Anwar Mansur yang datang, kemudian dipotong beberapa menit. Lanjut. Banyak 5 usulan tadi. Kelima alternatif tempat tersebut akan dilakukan peninjauan ditinjau ulang khusus ya, yang dibentuk oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama khusus dengan mempertimbangkan aspek kesiapan dan kelayakan sarana, finansial, keamanan, dan spiritual. Nah, artinya kan ada beberapa poin-poin yang ingin di ya katakanlah syarat gitulah oleh tim khusus dari PBNU untuk menentukan kira-kira tempat mana yang paling berhak, katakanlah seperti itu, untuk dijadikan tempat muktamar PBNU yang ke-35. Nah, tentu ada beberapa aspek tinjauan yang diantaranya itu adalah keamanan, finansial, kemudian juga aspek tadi yang terakhir itu spiritual. Oke, kita lanjut ya. Artinya PBNU itu sudah memiliki tim khusus ya, yang kemudian nanti akan menentukan mana kira-kira tempat yang layak untuk dijadikan sebagai tempat muktamar PBNU ke depan. Lanjut. Sarana, finansial, keamanan, dan spiritual. Jadi 4 pertimbangan ini. Ya. Kemudian soal waktu nanti Pak Ketua SC yang akan menyampaikan. Waktunya. Yang terakhir ada usulan yang belum terbahas. Nah, ini hebatnya komisi organisasi. Belum terbahas pun dibahas. Yang pertama, ketentuan terkait dengan tenggat waktu pengunduran diri sebagai pengurus partai untuk menjadi pengurus NU. Yang kedua, hak suara badan otonom pada permusyawaratan tertinggi NU di setiap tingkatan. Ini ditetapkan di Kediri pada tanggal 22 Juni 2026. Pimpinan sidang komisi organisasi Kiai Haji Miftah Fakih, Asrarun Nyam Soleh, Kiai Haji Syamsul Munir. Tim perumus Kiai Haji Raden Ahmad Azza Ibn Ibrahim, Sarjana Syariah, Master Hukum, PhD.
Yang kedua, Gus Haji Yasin Maimun. Yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh. Yang keempat, kita lompat ya. Saleh. Kita lompat saja karena terlalu panjang itu namanya. Ya. Dr. Marah Halim. Yang ke-16, Profesor Kita lompat. pimpinan sidang pleno. Oke. Hajah Titin. Terima kasih. Terakhir, 21 Kami nama itu. serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang pleno. Sidang. Terima kasih kepada Kiai Bupati dan pihak Perumian yang telah menyampaikan beberapa usulan-usulan. Di antara adalah perubahan ADAT yang tentu kita maklumi, Ya. nanti akan dibahas di dalam muktamar, tidak Oke. di forum Munas Komisi. Yang penting kami sampaikan di sini perlu bahwa muktamar yang akan datang yang sudah diputus di rapat pleno itu tanggal dan bulan, Ya. yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5 bulan Agustus. Agustus. Untuk tempat, Yun Sewu, saya akan sampaikan di sini satu. Keputusan Karena tadi itu sudah ada tim khusus ya yang untuk, ya katakanlah untuk memverifikasi kira-kira tempat mana yang layak untuk dijadikan sebagai tuan rumah muktamar PBNU yang ke-35 ya. Lanjut. Kombes tempat muktamar harus di pondok pesantren yang ada santrinya. Nah, pondok pesantren Tidak ada di pondok santri. pesantren yang nggak ada santrinya. Ya. Pondok gede nggak ada santrinya. Namanya pondok cabai, pondok rambutan dan lain-lain. Pondok Indah. Ini penting kami sampaikan di sini. Ini keputusan keputusan pleno. Yang kedua bahwa Pleno. kenapa di pondok kita sudah mendengarkan dawuhnya para masyayikh kita. Alhamdulillah di sini rawuh Kiai Nurul Hidayat Jazuli dan Kiai Anwar Mansur. Ya. Ini sesepuh kita semua, Ya. warga NU dan umat NU. Ya. Kemudian yang ketiga, saya ingat dawuhnya Kiai Nurul Huda Jazuli Nurul kepada Huda ketua Jazuli. waktu itu beliau sowan, satu di pondok. Ini sudah kita pondok pesantren yang ada santrinya. Siap. Yang kedua, hari ini pondok yang layak untuk muktamar itu hanya Lirboyo. Setuju? Nah, ini yang jadi soal ini. Artinya kan ini sebenarnya belum ada kesepakatan ya. Nah, karena ini juga rapat pleno. Nah, tiba-tiba kemudian sidang pimpinan sidang itu langsung mengetok palu. Nah, sehingga mungkin inilah yang menjadi satu sebab di mana dari beberapa kubu yang lain atau dari kubu yang lain itu tidak terima akan penentuan lokasi yang akan menjadi tuan rumah muktamar yang ke-35 itu adalah Lirboyo. Nah, entah apa gitu, entah apa yang menjadi motif atau yang menjadi latar belakang akan ketidaksetujuan tersebut, Allahu alam itu. Walhasil ya kita mungkin nanti bisa akan menganalisa kenapa ada penolakan dari beberapa kubu atau sebagian kubu yang tidak terima bahwa yang menjadi tuan rumah pada muktamar yang ke-35 itu adalah Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, tentu teman-teman itu sudah memiliki pandangan-pandangan yang kemudian diabadikan dalam tulisan-tulisan ya. Mungkin dalam kesempatan yang lain itu akan kita ulas, akan kita bahas. Kita lanjut saja. Enggak. Tadi sudah. Ini kan dasarnya menurut saya, Bu. Dasarnya adalah usulan-usulan satu, nanti dulu. Ini kita bidoli sesepuh. Satu, usulan dari beberapa cabang yang sudah masuk ke PBNU. Yang kedua, kesiapan surat kepada PBNU, kesiapan dari kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi setuju? Al-Fatihah. Di sini ya. Lanjut. Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga. Nanti dulu. Nah, di situ ada tunjuk-tunjukkan nanti. Ya. Tenang ya, tenang. Nah, kemudian di sini Rais Am ya, Mbah Rais Am, Kiai Haji Miftahul Ahyar itu pun juga mengeluarkan vetonya gitu, penolakan atas apa yang disebutkan sebelumnya ya. Oke, lanjut. Kita bermunas di sini itu untuk mencari berkah. Ya, mencari berkah. Dalam persaudaraan, ya, kerukunan yang kita utamakan. Ya. Tadi malam saya sampai jam 12. Oke. Bertanya tentang keputusan di mana tempatnya muktamar. Oke. Jawab dikembalikan pada PBNU. PBNU. Saya kaget karena ini haknya PBBW. Ya, selama ini PBNU yang menentukan tentang tempat muktamar. Siap. Karena itu sudah menjadi keputusan, jadi dikembalikan ke PBNU. Nah, di sini kok ada keputusan
Maka saya masih Roisam punya hak untuk mencabut, membatalkan keputusan ini. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jangan ramai dulu. Nah, sini akan mulai rame ini ya. Apa hasil surat? Oke, nanti dulu. Maaf. Tadi akan kita tinjau, jadi 5 itu. Ya, apa? Oke deh, keputusan tadi saya cabut atas dasar dawuh Rais Am. Siap. Ya. Saya cuma duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Ya. Sudah. Sampai emosi ya. Sulaiman Tanjung duduk. Sulaiman Tanjung. Buat siapa orang yang pertama menggerakkan Ini kalau disorot atau ada sorotan kamera dari sisi lain ya, agar kita itu mengetahui siapa sebenarnya pertama kali yang bikin kisruh, kemudian tunjuk-tunjuk, padahal di situ ada kiai-kiai sepuh, ada Kiai Anwar Mansur, kemudian ada kiai dari Ploso dan juga kiai-kiai sepuh yang lain. Coba kita lihat ya, kita simak ya. Pertama, menggerakkan protes untuk mencabut keputusan muktamar nanti berlokasi di Lirboyo. Oke. Teridentifikasi orang itu dari klan Baklawi, yaitu Waduh. Habib Umar Syah yang menjabat salah seorang ketua PBNU. Lalu protes Jadi ada salah satu ketua PBNU kalau tidak salah bagian ekonomi, sekaligus dia ini menjadi ketua PCNU kota Surabaya kalau nggak salah ya. Ini namanya seorang Habib, dia adalah seorang Habib namanya Habib Umar Syah. Habib Umar Syah. Oke, lanjut ya. Sulaiman Tanjung, Wasekjen PBNU, semuanya tergabung dalam Kemudian ada Sulaiman orang Tanjung. ketua PBNU. Lalu protes dilanjutkan oleh Sulaiman Tanjung, Sulaiman Wasekjen Tanjung. PBNU, semuanya Wasekjen. tergabung dalam kubu Sultan. Karena protes tidak berhasil, maka Sang Rois Am PBNU yang termasuk Mukidin kelas kakap turun tangan untuk mencabut keputusan yang sebelumnya sudah dibacakan Fatah. Aduh, ampun ya. Jadi dua itu. Oke, kita lanjut ya, Ya. Ini sorot kamera dari sisi lain. Tuh, lihat tuh. 1, 2 orang. Itu Habib, yang depan tuh Habib. Yang depan tuh Habib, tapi mundur Habibnya. Kemudian yang pakai batik hijau itu Sulaiman siapa itu tadi namanya? Lanjut. Ya. Keputusan di mana tempatnya selamat. Jawab dikembalikan barang bukti. Saya kasih ini hak diri. Ini udah tadi ya. Jadi begitu teman-teman ya. Oke. Coba yang dari sisi baris depan itu di siapa aja di situ? Ya. Tadi akan kita video. Nah, tuh. Oke. Ya. Oh, tuh. Ini ada apa sebenarnya gitu? Nah, itu ada Gus Kausar segala tuh. Nah. Artinya ini adalah satu pengalaman ya, di mana seolah-olah ini merupakan pertarungan politik. Nah, artinya kisruh atau suasana yang panas di sidang pleno Kombes ya, PBNU di Ploso, itu seolah-olah seperti sidang panas yang ada di MPR
atau perebutan semacam jabatan politik gitu loh. Apakah mereka itu lupa gitu dengan bagaimana yang NU itu sangat menghormati para ulama, terlebih lagi dalam momen tadi itu ada dua kiai sepuh, kiai dari Ploso dan kiai dari Lirboyo. Nah, kemudian kepentingannya apa gitu loh, seolah-olah Nahdlatul Ulama ini bukan perkumpulan para ulama, tetapi di situ adalah perkumpulan para pejabat-pejabat yang menginginkan suatu jabatan politik atau menginginkan kursi gitu ya. Ya setidaknya inilah gambaran ya teman-teman, bahwa di situ ada Habibnya pertama kali yang nunjuk-nunjuk itu, kemudian diikuti oleh siapa tadi, Wasekjen PBNU, yang dia itu merupakan salah satu komisaris juga itu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.